Salam saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari yang berbahagia, pada hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, hari ini kami akan mendengar sabda-Mu menjadi kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang memampukan kami menjadi rema dalam kehidupan kami dengan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, judul tema pada hari ini adalah hendaknya kamu saling menopang. Saya ulang lagi, hendaknya kamu saling menopang. Yang terambil dari Keluaran 17 ayatnya yang ke-12. Keluaran 17 ayat yang ke-12, saya akan bacakan. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, firman Tuhan pada hari ini, hendaklah kamu saling menopang. Kontekstual ayat Alkitab ini bagaimana Musa melawan bangsa Amalek, dan satu kekuatan daripada Musa pada saat itu adalah dengan kekuatan tangannya, yaitu pada saat dia mengangkat tangan, bangsa Amalek akan terpukul dan jatuh mundur. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, tetapi ada syarat lain, kalau jika dia turun tangannya sampai matahari terbenam, bangsa Amalek juga akan memukul bangsa Israel pada saat itu yang dipimpin Musa, dan akan terpukul juga mundur. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, tidak mungkin seorang mempunyai kekuatan fisik dengan kekuatan sendiri mampu dengan mengangkat tangan dari mulai pagi subuh sampai matahari terbenam. Ya, lebih kurang sekitar 16 jam. Saya katakan lebih kurang 16 jam, atau lebih tepat mungkin 12 jam. Tangan terangkat untuk melawan bangsa melawan bangsa Amalek, maksud saya. Dan pada saat dia turun sedikit, bangsa Amalek akan lebih menyerang mereka. Oleh karenanya Harun dan Hur yang merupakan yang menopang daripada tangan Nabi Musa pada saat itu, dia mengambil batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Jadi Musa duduk di atasnya, dan Harun Hur menopang kedua belah tangan. Anda bayangkan, Harun dan Hur mengangkat tangan Nabi Musa. Kedua belah tangan Nabi Musa diangkat oleh Harun dan Hur sampai matahari terbenam. Apa yang mau kita petik dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini? Yaitu, hendaklah kamu saling menopang. Kita tahu Nabi Musa adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang terbesar sampai hari ini sepanjang sejarah kehidupan umat, yang tiada tertandingi. Saya mau katakan, seorang pemimpin diperlukan orang-orang yang menopang dalam kepemimpinannya. Bahwa dia tidak bisa bekerja sendiri melawan bangsa Amalek. Bangsa Amalek juga bukan sembarangan, bukan hal yang dianggap kecil. Tapi oleh Musa diperlukan tenaga-tenaga penopang untuk bisa melawan bangsa Amalek. Seorang pemimpin saja yang besar seperti itu diperlukan Harun dan Hur untuk mengangkat kedua belah tangannya dan menopang. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, bagaimana konteks pada hari ini sebagai seorang pemimpin rumah tangga, pemimpin kantor, pemimpin sekolah, pemimpin gereja, pelayan Tuhan? Apakah kita bisa berjalan sendiri? Tentunya menurut manajemen, apalagi manajemen Kristen. Dalam menjalankan organisasi diperlukan kerjasama, teamwork. Saya katakan teamwork. Di dalam gereja juga diperlukan teamwork. Di dalam rumah tangga juga diperlukan teamwork. Karena Tuhan menciptakan kita bersosialisasi,
berteman. Oleh karenanya saya mengatakan kita tidak bisa bekerja sendiri. Seorang pemimpin diperlukan kerjasama dengan para karyawannya, atau anak buahnya, atau stafnya. Kalau dalam keluarga, anggota keluarganya. Untuk menuju tujuan daripada organisasi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Pada hari ini diperlukan kerjasama yang baik dalam menjalankan kehidupan, roda kehidupan. Sebagai imam, kepala rumah tangga. Diperlukan kerjasama dengan ibu rumah tangga. Kalau dalam Amsal 31 kita lihat ayat 10 sampai terakhir. Bagaimana seorang ibu yang cakap menopang suaminya, melakukan pekerjaan rumah tangganya. Sungguh luar biasa. Rumah tangga akan jauh lebih baik. Akan jauh lebih baik kalau seorang ibu rumah tangga bekerja, membantu, menolong, karena sifat daripada seorang ibu adalah penolong daripada suami. Begitu juga anak-anak. Anak-anak akan menghormati orang tuanya, bekerja, belajar berprestasi, dan memperhatikan apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi peraturan daripada rumah tangga. Sungguh indah rumah tangga seperti itu. Anak-anak menghormati orang tua, ibu menopang keluarga, bapak memimpin rumah tangga. Mencapai tujuan organisasi dalam rumah tangga akan jauh lebih baik jika mereka bekerja sama dengan baik dan saling menopang. Sebagai umat Kristen, pada hari ini saya sebagai hamba Tuhan mengajak, hari ini, jika di antara saudara yang kasih dalam nama Yesus, ada rumah tangganya yang belum harmonis, belum bisa bekerja sama, menjadi teamwork, saya mengatakan sebagai hamba Tuhan, mari kita sebagai rumah tangga yang mempunyai keluarga yang harmonis, lakukan teamwork, mencapai tujuan organisasi daripada rumah tangga. Begitu juga gereja. Sebagai pemimpin gereja, gembala sidang, gembala, bishop memerlukan kerjasama dengan para pekerja-pekerjanya, hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja. Begitu juga dengan umatnya. Bukan hanya hamba Tuhan, tetapi juga dengan umat, jemaat. Harus ada kerjasama. Apa yang disampaikan pemimpin gereja, sabda Tuhan yang disampaikan setiap waktu, itu juga harus diperhatikan, dilakukan oleh umat. Ya, ini menjadi suatu fenomena. Bagaimana kehidupan jemaat, umat Kristiani pada hari ini? Jika seorang jemaat melakukan kesalahan dan melakukan tindak kejahatan, selalu konotasinya ada yang salah daripada gereja itu. Mungkin orang selalu berbicara pada seperti itu. Mungkin ajaran pada gereja itu tidak begitu keras. Oleh karenanya saya mengatakan belum tentu. Belum tentu. Mungkin hamba Tuhan gereja sudah menyampaikan berita kebenaran, berita kabar baik, firman Tuhan dan hukum Tuhan dan larangannya Tuhan. Mungkin sudah disampaikan, tetapi jemaat tidak mau bekerja sama, tidak mengubahkan dirinya. Dan pada akhirnya mempermalukan Tuhan dan mempermalukan gereja. Inilah organisasi gereja tidak bekerja sama. Saya sebagai hamba Tuhan mengajak kita siapapun yang melihat dan mendengar firman Tuhan pada hari ini, kiranya kita bekerja sama, menjadi hendaklah kamu saling menopang, mencapai tujuan organisasi. Gereja adalah hal yang sangat luar biasa pada hari ini, karena organisasi gereja adalah organisasi yang termulia, di mana bicara gereja bukan hanya gedung bangunan. Bicara gereja adalah bicara orang-orang kudusnya Tuhan, jemaat Tuhan, dan pelayan Tuhan. Itulah bicara gereja, kalau mau bicara gereja pada hari ini. Dan pada saat pengangkatan gereja juga pada akhir zaman adalah bicara umat, jemaat, pelayan Tuhan. Itulah bicara gereja, bukan gedung. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, harus ada kerjasama. Tadi saya katakan antara umat, jemaat dengan hamba Tuhan. Begitu juga dengan para pengerja, para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan. Bekerja sama dengan pemimpin. Coba Anda bayangkan bagaimana kalau pemimpin sudah memberikan peraturan. Pemimpin sudah mensahkan, melegalkan ADRT, tata layanan ibadah dalam gereja tersebut.
Apa yang terjadi? Anda bisa bayangkan kalau para stafnya, hamba-hamba Tuhannya, para pengerjanya melawan dan memberontak dan tidak mau melakukan apa yang sudah diperintahkan, apa yang sudah tersurat dan dilegalkan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, yang pasti jawabannya adalah tujuan organisasi itu tidak akan berjalan dan tidak akan tercapai. Itulah makanya diperlukan, hendaklah kamu saling menopang. Tidak bisa pemimpin bekerja sendiri. Begitu juga sebagai pemimpin kantor. Tidak mungkin tujuan organisasi dan roda daripada organisasi itu berjalan jika para karyawannya tidak bekerja sama dengan para pemimpinnya. Oleh karenanya saya sebagai hamba Tuhan, dari mimbar ini mari kita saling menopang. Hendaklah kamu saling menopang, memperhatikan sebagai anak-anak, sebagai ibu rumah tangga, apakah kamu sudah menopang sebagai keluarga, anggota rumah tangga untuk mencapai tujuan daripada organisasi rumah tanggamu. Apakah rumah tangga kita sudah harmonis? Begitu juga gereja. Apa fungsimu di gereja? Jika engkau jadi jemaat, engkau menjadi umat, mari, engkau juga punya fungsi di dalam gereja. Engkau harus berubah dan bertobat, dan engkau menopang apa yang firman Tuhan sudah disampaikan. Engkau harus lakukan dan engkau laksanakan. Itulah organisasi gereja akan tercapai tujuannya, menjadi umat-umat pilihan Tuhan, umat-umat yang diangkat Tuhan, waris kerajaan surga, menjadi umat-umat pemenang. Dan begitu juga para pengerja, para pelayan Tuhan, bekerja sama dengan pemimpin organisasi gereja, bekerja sama yang baik, sehingga apa yang menjadi program dan tujuan organisasi gereja akan tercapai dengan baik. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, inilah firman Tuhan pada hari ini. Hendaklah kamu saling menopang. Bagaimana kita lihat konteks ayat Alkitab, Harun dan Hur bekerja sama dengan pemimpin umat, yaitu Nabi Musa, yang terkenal sepanjang sejarah umat dunia sampai hari ini, sampai masa depan. Bagaimana prototipe, hendaklah kamu saling menopang. Musa sudah menunjukkan bagaimana dia bekerja sama dengan keluarganya, bekerja sama dengan umat bangsa Israel. Dia memimpin, dia memimpin, dan akhirnya dia bisa membawa bangsa Israel. Dan saudara yang kasih dalam nama Yesus, akhirnya bangsa Amalek jatuh, terpukul mundur. Dan saya mau katakan, kalau keluarga itu harmonis, gereja itu baik, saya yakin iblis juga akan terpukul mundur. Oleh karenanya mari kita bekerja sama yang baik. Hendaklah kamu saling menopang. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Hendaklah kamu saling menopang. Biarlah kami sebagai anak pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan, umat pemenang, kami mau bekerja sama. Sebagai anak, sebagai istri, sebagai imam, bekerja sama dalam keluarga yang harmonis. Begitu juga di dalam gereja. Kami akan bekerja sama apa yang menjadi tujuan organisasi gereja, sehingga kami melakukan yang terbaik sebagai umat, melakukan perintah firman Tuhan yang disampaikan oleh pekotbah, pelayan Tuhan, hamba Tuhan di gereja. Begitu juga kami sesama hamba Tuhan, bekerja sama untuk melakukan yang terbaik, program-program apa yang dilakukan, yang sudah direncanakan, dirancangkan dalam organisasi gereja untuk mencapai tujuan umat pilihan Tuhan menjadi umat pemenang. Terima kasih Tuhan. Inilah firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat bagi siapapun yang mendengar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.